Halo, selamat malam. 7 bulan masa kampanye sudah lewat. Cukup melelahkan ya di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi tenang, ini sudah masuk masa tenang, waktunya kita bersenang karena besok 17 April 2019 kita akan menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Pemilu serentak 2019, kita akan memilih siapa pemimpin, siapa wakil rakyat yang terbaik. Makanya kita akan diskusi malam ini di Pemilu Damai bersama saya Friska Clarissa. Siapa aja yang akan saya ajak ngobrol malam ini? Saya langsung aja panggil yang pertama. Dia adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud MD. Prof. Mahfud, selamat malam. Apa kabar? Kabar semuanya? Baik. Boleh disapa teman-teman di sini. Hai. Selamat malam. Silakan duduk, Prof. Mahfud. Oke. Next, berikutnya. Yang satu ini adalah budayawan. Saya akan langsung panggil saja Romo Beni Susetio. Hai. Mana kabarnya? Malam. Kabar baik. Kabar baik. Mana milenial, kabar baik. Oh, millennials. Silakan. Di situ Ini untuk Romo Beni. Nah, berikut ini adalah dua narasumber berikutnya. Ini adalah contoh buat kita, pemuda-pemuda yang sudah sama-sama bergerak di bidangnya, yang sering kawan-kawan lihat. Yang berikut ini adalah praktisi media. Kita panggil aja Pangeran Siahaan. Pange. Halo, hai. Kali ini ketemu lagi. Apa kabar? Baik, baik. Silakan. Pange, nextnya nggak kalah kerennya juga. Ini adalah Dewan Pembina Youth of Indonesia. Saya langsung panggil aja Gustika Yusuf Hatta. Hai Gustika. Hai, apa kabar? Baik. Sekali lagi tepuk tangan dong buat narasumber kita yang keren-keren malam ini. Jadi judulnya ini sudah masa tenang. Masa tenang pemilu ya? Masa tenang pemilu. Oke. Semestinya tenang dalam arti sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita evaluasi nih kampanye sampai sekarang, emang udah mencerminkan wajah demokrasi yang diharapkan nggak sih, Prof. Mahfud? Ya, secara umum saya kira tidak ada insiden yang berarti ya selama kampanye. Bahwa terjadi situasi yang agak panas di dalam pembentukan opini. Ya, pasti itu ya, panas sudah ya. pasti. Tetapi benturan fisik, kemudian kriminalitas yang terkait dengan kampanye itu hampir tidak ada. Ya ada semacam politik uang, kampanye hitam itu biasa selalu mewarnai perjalanan pemilu kita. Yang sekarang menurut saya sampai hari ini, malam ini kita ketemu masih bagus dan saya kok optimis akan terus bagus. Kita optimis dong ya di sini ya. Ya nggak sih? Tepuk tangan dulu dong buat Prof. Mahfud. Nah, tapi emang iya udah kalau kita judulnya pemilu itu kan selalu dibilangnya pesta demokrasi. Udah sepesta itu belum sih? Udah bergembira belum sih memang hawanya selama ini? Iya, saya orang yang percaya bahwa demokrasi itu memang harus bising. Harus riuh rendah. Harus ada perbedaan-perbedaan. Kita dulu pernah berdemokrasi katanya 32 tahun tapi tidak ada kebisingan. Semua orang satu suara gitu. Memang demokrasi itu menghadirkan perbedaan yang saya rasa dalam koridor hukum sah-sah aja. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan partai, saya rasa itu hal yang wajar. Dan itu harus disyukuri. Dan kita saya rasa 21 tahun setelah kita reformasi tahun 98, saya rasa Indonesia sudah berada di track yang benar sih. Oke. But sejauh ini kebisingan yang ada masih bisa ditoleransi kalau menurut Pange? Secara umum ya masih. Memang ada beberapa yang agak mandel ya, suka pengen keluar dari jalurnya. Tapi secara umum saya rasa masih baik-baik aja. Kenapa kalau Romo Beni apa iya? Satu visi juga sama Pange? Ya gini loh, baik-baik aja. noise itu kan hanya rame di media sosial. Di bawah enggak kok. Jadi saya ini melihatnya justru bagus. Karena ekspresinya itu terungkap. Sehingga katasis kan. Orang bisa mengeluarkan unek-unek macam-macam sehingga tidak ada kekerasan. Dan kita harus akui bahwa yang sekarang ini adem ayem kok. Jadi jangan terlalu pesimis ya, justru saya optimis. Kedewasaan demokrasi khususnya rakyat lebih dewasa. Oke. Tapi udah sedewasa apa sih, terutama anak muda nih, saya ke Gustika. Sudah sedewasa apa sih kalau Gustika lihat kita nih, masyarakat berdemokrasi, apalagi kalau lihat potretnya di pemilu 2019? Menurut saya masih bisa lebih dewasa sih. Betul bahwa di demokrasi itu ada kebisingan, tapi menurut saya kebisingannya kadang kurang substantif gitu. Jadi apakah ya gimana ya, banyak
fans-fans yang pendukung-pendukung yang sebetulnya bukan pendukung tapi pemuja, dan mereka tuh buta memuja suatu orang, sedangkan yang harusnya dibicarakan dalam kebisingan itu adalah gagasan-gagasannya, dan menurut saya di situ sangat kurang. Aku tuh mau tanya Pange, karena dirimu itu kan di YouTube ngobrol berbagai isu selama pemilu 2019 ini sama banyak tokoh Sama Prof. Mahfud juga. Sama Mahfud juga salah satu yang lintas generasi. Iya, iya. Nah, Pange lihat proses ini tuh sudah benar-benar mengenalkan kita pemilih sama calonnya, atau hanya tadi terjebak sama noise, sama kebisingan yang ada? Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, secara keseluruhan memang yang namanya gagasan, ideas, pemikiran itu tempatnya kadang-kadang bukan ada di depan. Kita sukanya tuh sama sesuatu yang sensasional, yang fantastis. Tapi lagi-lagi kalau saya orang yang sangat optimis ya dengan demokrasi di Indonesia. Itulah proses pendewasaan kita sebenarnya. Mungkin di level sekarang kita baru di level itu. Ya. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk. Namun memang idealnya yang kita ngomongin bukan soal hal-hal yang begitu superficial kayak bajunya gimana atau gimmicknya apa, tapi apa gagasan dan janjinya pemikirannya untuk rakyat. Nah, gagasan ini tidak sampai sepenuhnya ke masyarakat. Romo lihat apa sih? Ya sebenarnya yang gini problem? loh, karena kita itu kejebak dengan politik identitas itu. Maka yang muncul sebenarnya tidak lagi gagasan, tapi lebih propaganda. Dalam propaganda yang diserang karakter seseorang, tapi bukan kemampuan dan gagasan itu tidak muncul. Sayang. Saya kira tanggal 17 April jam 17 sore semuanya sudah akan selesai kalau di tingkat rakyat. Mungkin tinggal elitnya ada yang libut. Nah kalau gitu kita nanti tinggal halau aja. Halau ke Mahkamah Konstitusi, halau ke polisi. Kalau sudah tingkat elit kan gampang ya. Ya. Ke sana gitu. ngomong-ngomong soal- Rakyatnya tuh sudah akan kembali baik lah tanggal 17. Ya harus lah ya, 17 harus. April balik. Beres pemilu harusnya baik-baik semua. Nah, bicara soal 17 April nih, nanti besok pemilu, udah pada tahu belum yang dicoblos berapa kertas suara? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Kita akan bahas ini di Pemilu Damai. Usai jeda.